Uji normalitas data merupakan hal yang lazim dilakukan dan merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data yang disebut uji asumsi klasik. Uji normalitas data adalah statistik yang mengatur apakah data yang kita miliki atau kita dapatkan berdistribusi normal atau tidak, atau dapat juga dikatakan bahwa uji normalitas adalah suatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data empiris yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi data teoretis. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu data dengan skala pengukuran numerik, interval atau rasio. Jadi analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenting, yaitu data berasal dari distribusi normal. Beberapa pakar statistik dalam melakukan uji normalitas data, sampel yang diperlukan minimal 30, N sama dengan 30. Contoh kasus, tingkat pengetahuan remaja di SMA X tentang bahaya seks bebas. Data yang didapatkan berdasarkan kuesioner pada 10 responden adalah sebagai berikut. Dalam memasukkan data tersebut ke dalam SPSS ada 2 langkah yang harus dipahami dan dilakukan, yaitu yang pertama variabel view dan yang kedua yaitu data view. Langkah pertama, buka program SPSS, lalu input data terlebih dahulu pada variabel view. Kolom name diisi nama, jenis kelamin, dan pengetahuan tanpa spasi. Kolom type berdasarkan tipe variabel, untuk kasus ini digunakan string dan numerik. Kolom weight adalah karakter maksimal, desimal adalah angka di belakang koma, untuk kasus ini kita buat 0. Label adalah variabel yang akan dikeluarkan hasil datanya. Kemudian selanjutnya kita jabarkan jenis kelamin dan pengetahuan. Kemudian value adalah pengkategorian variabel, dalam kasus ini untuk nama kita kosongkan non, sedangkan untuk jenis kelamin dan pengetahuan berdasarkan kategori yang telah kita buat. Pada kolom value kita ketik angka 1, kemudian kolom label ketik perempuan, kemudian klik add. Setelah itu isikan kembali pada value 2 dan pada label laki-laki, kemudian klik add, lalu OK. Pada pengetahuan, dilakukan langkah yang sama dengan sebelumnya berdasarkan kategori yang telah kita buat. Untuk kolom missing, columns alike, dan measure abaikan saja sehingga tampilan akhirnya seperti ini. Langkah kedua, klik data view dan mulai masukkan data hasil. Untuk nama, diisi berdasarkan nama responden. Untuk jenis kelamin, diisikan berdasarkan kategori di mana untuk perempuan itu 1, sedangkan untuk laki-laki itu 2. Untuk pengetahuan baik sama dengan 1, sedang sama dengan 2, dan kurang sama dengan 3. Normalisasi data. Pada dasarnya, normalitas suatu data dapat diketahui atau dideteksi dengan melihat sebaran data
titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Bagaimana caranya kita mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak? Perlu diketahui bahwa ada dua metode untuk uji normalitas data, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode deskriptif. Metode ini biasanya digunakan dalam uji normalitas dengan menghitung dari nilai koefisien varians, rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, dan plot. Yang kedua, metode analitik. Metode ini untuk melihat normalitas suatu data dengan menggunakan metode di bawah ini, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov jika sampel lebih dari 50, dan yang kedua uji Shapiro-Wilk jika sampel kurang dari 50. Contoh kasus, kita melakukan penelitian dan telah mengumpulkan data dan memasukkannya ke dalam program SPSS. Salah satu variabel yang akan diukur adalah variabel kadar Hb, di mana jumlah sampel adalah 20 responden. Langkah pertama yaitu memasukkan data responden ke dalam SPSS. Ketik Hb. Untuk type, width, dan desimal itu tetap. Untuk label kita ketik kadar Hb, kemudian di measure kita ganti scale. Kemudian kita ke data view. Di data view kita masukkan data yang telah kita dapatkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore, masukkan variabel kadar Hb ke dalam kolom dependent list, klik Plots, dan memilih Histogram dan Normality Plot with Test, kemudian Continue, lalu OK. Berdasarkan histogram, tampak bahwa kurva tidak merata. Dipastikan data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan normal Kiki plots terlihat bahwa data yang menyebar letaknya agak jauh dari garis, sehingga dapat dipastikan data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan parameter koefisien varian dapat diketahui bahwa SD per min 100% dalam kurung 1,22366 per 11,4177 dikali 100% sama dengan 10,7%, kurang dari 30%, maka dipastikan data berdistribusi normal. Berdasarkan rasio skewness, diketahui bahwa skewness SS skewness 1,22 dibagi 0,512 sama dengan 2,19. Dapat dipastikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan rasio kurtosis, diketahui bahwa kurtosis dibagi SA kurtosis 0,024 dibagi 0,024
0,992 sama dengan 0,02, dipastikan data berdistribusi normal. Transformasi data dari tidak normal menjadi normal. Transformasi data ini adalah mengubah distribusi data yang awalnya berdistribusi tidak normal menjadi berdistribusi normal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat asumsi analisis. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah data atau mengurangi data ekstrim. Yang kedua melakukan transformasi data. Dan yang ketiga mengganti jenis metode deskriptif atau analitik. Contoh kasus, hasil dari data 50 responden berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Dalam kasus ini kita akan mengubah data tersebut menjadi normal. Langkah pertama yaitu klik transform, kemudian komputer variabel sehingga tampilan seperti ini. Pada kolom target variabel kita isi dengan trans umur, lalu pada function group pilih all. Pada function and special variable pilih LG10, lalu klik sehingga kolom numerik expression terisi LG10. Selanjutnya pada type dan label klik variabel umur dan klik tanda sehingga tampilan akhir yaitu seperti pada layar berikut. Selanjutnya kita ulang kembali uji normalitas dengan klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore, masukkan variabel trans umur ke kolom dependent list, kemudian plots, beri centang pada normality plot, continue, lalu OK. Jika data hasil uji normalitas data masih berdistribusi tidak normal, maka cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti metode. Cari apa metode deskriptif yang menyatakan data berdistribusi dengan normal.